Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Renungan hari ini dengan judul Iman yang Menyelamatkan, terambil dari kitab Injil Matius 9 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kisah perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan pada akhirnya disembuhkan karena menjamah jubah Yesus dicatat dalam kitab Injil Matius 9 ayat 20-22, Injil Markus 5 25-34, dan Injil Lukas 8 ayat 43-48. Markus memberikan gambaran lebih detail keadaan perempuan itu, yaitu bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Sampai akhirnya dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dan dia yakin Yesus dapat menyembuhkannya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, kita dapat membayangkan 12 tahun dengan sakit pendarahan tentu saja membuat perempuan itu sangat menderita. Ia pasti pucat, lemah, dan kurus, serta berbau. Ia sudah mencoba mencari tabib, tetapi semuanya sia-sia, dan harta bendanya pun terkuras untuk berobat, namun tidak ada hasilnya. Sungguh membuat dia pasti merasa kecewa dan putus asa. Namun semuanya berubah ketika dia datang mendekati Yesus dan menjamah ujung jubahnya. Disitulah dia mendapatkan kelepasan dan kesembuhan dari sakit penyakit dan penderitaannya. Kebiasaan memakai jubah dengan jubah-jubah diberlakukan di dalam tradisi Yahudi untuk mengingatkan pentingnya melakukan segala perintah Tuhan dan menjadi kudus baginya. Sebab Tuhan telah membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir, dan Tuhan telah menjadi Allah bagi umatnya dalam Bilangan 15 ayat 37-41. Dan kebiasaan memakai jubah panjang dengan jumbai-jumbai biasa dipakai oleh para rabi Yahudi yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Tuhan Yesus tentu saja sangat berbeda dibandingkan dengan rabi Yahudi lainnya. Yesus memiliki kuasa dan otoritas baik di dalam dia mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena dia adalah Mesias dan anak Allah yang maha tinggi, dia sanggup untuk memberikan kelepasan dan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Terbukti setelah peristiwa penyembuhan perempuan pendarahan itu, berbondong-bondong orang sakit dibawa kepada Yesus. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tercatat dalam Matius 14 ayat 35-36. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Jadi yang menyembuhkan perempuan itu bukanlah jubah Yesus, namun Yesus sendirilah yang adalah Tuhan yang berkuasa. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit dan persoalan di mana saudara merasa sudah tidak berdaya lagi, dan segala apa yang saudara lakukan ternyata sia-sia. Datanglah kepada Yesus dan percayalah sungguh-sungguh kepadanya, serta berimanlah kepadanya. Rasakan dan alami bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, melepaskan, dan menyembuhkan kita dari sakit penyakit ataupun persoalan-persoalan yang kita alami. Ingat, kita perlu memiliki keteguhan hati dan iman kepadanya. Itulah iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami datang kepadamu di tengah-tengah situasi, kesulitan, tantangan, apapun, bahkan sakit penyakit. Biarlah ajar kami untuk belajar percaya, meneguhkan hati kami kepadamu, dan mau datang berharap kepadamu, agar kami dapat menjama ujung jumbai jubahmu, maka kami akan disembuhkan, dilepaskan, diselamatkan. Tuhan, tolong umat-Mu, supaya kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi.